nomor 1 ini ada 3, 14, 4, min 4, min 12, min 2, 3M, min 4, maka M. Kalau kita perhatikan di sini, coba 3 sama 4 kita tambah 7, kemudian kita kalikan 2, betul 14. Coba pola ini kita buktikan lagi di pernyataan yang kedua, sama enggak? Min 4 tambah min 2, min 6. Min 6 dikali 2, min 12. Oh betul. Jadi pola pernyataan 1 dan kedua sudah terbukti. Jadi kita bisa menyimpulkan. Berarti di sini 3 tambah min 4, 3 tambah min 4, min 1, kemudian dikali 2, min 2. Jadi M-nya di sini adalah min 2. Jadi seperti itu untuk nomor 1. Silakan nomor 2 kalau ada pertanyaan. Nomor 1 kalau ada pertanyaan juga boleh. Nomor 2 bisa dicoba. Nomor 2 silakan, bisa dicari polanya. Sudah ada yang nemukan? Terima kasih yang memberikan tab layar, Kak Nivia, Kak Ejo Niun, Kak Ejo. Susah bacanya. Silakan yang lain, Kak Tangki, Kak Siti, Kak Zairina, Kak Dewi, mungkin mau nyoba. Jadi seperti itu. Yang baru live, yang sudah bisa dicoba nomor 2 ya. Saya ulang lagi, yang baru gabung, soal nomor 1 ini soal berpola. Jadi kita harus menemukan polanya. Dalam kasus nomor 1 ini 3 ditambah 4, 7 dikali 2, 14. Pola itu kita buktikan di pernyataan yang kedua, betul enggak? Min 4 tambah min 2, min 6 kan? Min 6 kali 2, min 12. Oh ternyata pola itu sesuai dari pernyataan 1 dan pernyataan 2. Jadi kita coba yang ketiga untuk menyimpulkan. Jadi sama, 3 ditambah min 4, min 1. Gitu. Min 1 dikali 3. Oh ini keliru nih. Min 1 dikali 3 berarti min 3. Tidak ada yang komen nih. Yuk lanjut nomor 2. Berarti polanya bagaimana? Min 4 ditambah, kita coba, min 4 tambah 2, min 2. Kita balikkan lagi ke sana. Min 2 kali min 4 plus 8. Ya, jadi polanya min 4 tambah 2, min 2, kemudian dikalikan lagi ke sebelahnya, min 4 plus 8. Coba kita buktikan yang di sini, betul gak? 5 tambah min 3, 5 tambah min 3 berarti 2. 2 dikali sebelahnya lagi 5, 10. Oh, polanya seperti itu ternyata ya. Jadi kita bisa buktikan nih pernyataan yang ketiga. Berarti tadi mana dulu, min 2 tambah P ya. Min 2 tambah P, kemudian hasilnya ini dikali ke sebelahnya, ditambah dikali min 2, hasilnya 6. Ya, kali saya ganti titik, proses aljabar sudah. Min 2 kita pindah, min 2 plus P, min 2 ini kita pindah, jadinya bagi. Kok bisa bagi? Karena ini kali, jadi bagi. Min 2 plus P, 6 bagi min 2, min 3, sehingga P nya, min 2 ini pindah ke ruas kanan, min 3 plus 2, yaitu min 1. Jadi seperti itu untuk nomor 2.
Jelas teman-teman? Kalau ada yang mau ditanyakan, kalinya agak tebelan, Kak. Kalinya agak tebelan. Oh, ya. Oke, nih. Karena sekalipun tidak ditebeli pun kita melihat pola dari sebelumnya. Polanya ini ditambah kemudian kali, ditambah kemudian kali, jadi ini sama. Min 2 tambah P, kemudian kali min 2. Jadi ini kali ya teman-teman. Jadi seperti itu. Makasih Kak Warung-Warung. Silakan. Kalau ada pertanyaan lagi, untuk nomor 3 harusnya mudah, cuma saya mau kasih trik lain. Selama ini kan pakai tangga, coba saya mau kasih pakai tabel. Kemarin banyak yang suka karena lebih ringkes, lebih cepat. Sudah ya untuk nomor 2. Oke, untuk nomor 3 bebas sebenarnya teman-teman, cuma saya mau share teknik tabel. Tapi paling tidak untuk hafal memang harus dari km sampai mm, kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Untuk hal ini memang harus sudah hafal. Cuma untuk teknik mengerjakannya, teman-teman jejer kayak gini, kemudian ditulis 0,3 km. 0,3 km. Tujuannya kemana? Ke DM. DM di sini nih. Nah, setiap geser ke kanan, itu tinggal geser koma dan ditambah 0. Jadi ke HM, komanya geser ke sini, berarti 3 koma. 3 koma itu artinya 3. Jelas ya? Kalau sudah gak ada koma seperti ini, kita lanjut kasih 0. Kasih 0, kasih 0. Jadi 3000 DM. Selanjutnya HM. HM di sini berarti geser ke kanan, jadi geser ke kanan itu geser koma dan nolnya ditambah nanti kalau komanya sudah selesai, dan tambah 0. Kalau ke kiri sebaliknya, nolnya dikurangi, nanti kalau habis nolnya tinggal geser koma ke kiri. Selanjutnya HM 3 ke DAM, karena gak ada koma kita tambah 0, tambah 0, tambah 0. Terus DAM di sini 3, tujuannya ke DM, tambahin 0, tambahin 0. Kemudian 300 cm di sini. Nah, ke kiri tadi kalau masih ada punya stok 0, nolnya kita ambil 1. Nah, ini diambil 1. Selesai, kita langsung tambah nih. 3000 tambah 3000, 6000, 6300, 6330. Jadi seperti itu. Jelas teman-teman? Silakan apabila ada pertanyaan. Kalau sudah hafal menguasai ya tidak apa-apa, bebas. Mau pakai tangga, sudah terbiasa tangga juga boleh, bebas. Silakan jika ada pertanyaan, kalau mau di screenshot boleh. Yang bagi yang sudah paham 1, 2, 3 bisa dicoba 4. 4 ini panjang tapi sebenarnya bisa dinalar, gampang kok. Mau dicoba, kalau sudah nemu jawabannya boleh komentar. Yuk. Selanjutnya kita nomor 4. Ada yang sudah nemukan kah? Untuk soal nomor 4.
Nomor 4, harga sebuah sampo 36.000 dan sebuah sabun 12.000. Nah, 36.000 dan 12.000. Rudi dapat membeli 2 sampo dengan semua uangnya. Berarti uang Rudi berapa nih kalau dia beli 2 sampo dengan semua uangnya? Berarti uang Rudi 2 sampo. Berarti 36.000 dikali 2. Jadi uang dia 72.000. Berapa jumlah sabun? Sekarang yang ditanya sabun yang dapat dibeli Rudi dengan semua uangnya tadi, berarti kan uang Rudi 72.000. 72.000 ini dipakai buat beli sabun 12 ribuan. Dapat berapa sabun? 72.000 dibagi 12.000. 72 bagi 12, 6. Jadi bisa membeli 6 sabun. Jelas teman-teman sampai di sini? Silakan kalau ada oh iya, 6 sabun. Mantap. Kak Ejo. Live sampai jam berapa? Ini habis ini soalnya sampai 10, Kak. Kak Aca. Ini masih soal kelima. Nanti malam bisa nimbrung lagi jam 10. Jadi di sini kita live jam setengah satuan, jam setengah 1, terus malamnya jam 10. Jadi teman-teman kalau mau nimbrung terus dapat notifikasi mungkin bisa follow. Insya Allah kami live setiap hari untuk berbagi share-share soal-soal. Insya Allah gak ada ruginya. Makasih buat teman-teman yang sudah memberikan tap layar, follow dan seterusnya. Udah jelas? Terakhir, bukan terakhir ya, dalam layar ini nomor 5. Habis itu saya izin untuk nulis soal ke-6 sampai ke-10. Ada yang sudah dapat nomor 5? Ini juga gampang sebenarnya. Kak Ejo mungkin tadi. Adakah? Yuk, nomor 5. Masih kelihatan ya di bawah sini ya? Oke, masih kelihatan. Diberikan M banding N itu 4 banding 5. Ini artinya M-nya 4, N-nya 5. M-nya 4, N-nya 5. Kemudian M-nya itu jadi 52 nih. Saya tulis di sini. M-nya jadi 52. 52. N-nya yang ditanya 4/5. Teman-teman bisa pakai teknik 4 ke 52 ini dikali berapa? Boleh. Misal 4 dikali berapa ya ke 52? Dikali 13. Karena 4 ke 52 kali 13, jadi ini juga dikali 13. 5 kali 13, 65. N-nya 65. Bisa juga versi nyari angka-angka ini kelamaan, teman-teman bisa gini. 52 per N, 4/5 kali silang. Jadi 5 kali 52 jangan beneran dikali. Kalau perkalian tuh memperbesar masalah. Biarkan aja. 4-nya pindah. Kemudian dikecilin. Sama-sama bagi 2. 52 bagi 2, 26. Terus bagi 2 lagi 1, 26 bagi 2, 13. 13 kali 5, 65. Nah, seperti itu boleh, kayak gini boleh. Mau langsung di sini boleh. Jadi kan nanti teman-teman pakai CAT tuh. Jadi teman-teman bisa langsung M-nya 4. Jadi 52 13 kali berarti N-nya 13 kali 65. Bisa kayak gitu. Terserah. Jelas sampai di sini kah? Silakan kalau mau di screenshot, di foto, kalau mau ada pertanyaan boleh. Saya izin nulis soal berikutnya ya. Saya hapus dulu nomor 1, nomor 2. Penghapusnya
6. Sebuah persegi ya, memiliki panjang sisi. Nah, ini untuk space buat jawabnya. Memiliki panjang sisinya M, sisi M, dan luas L1. Jika ingin dibuat persegi dengan panjang sisi dengan panjang sisi 3 kali panjang sisi persegi yang pertama, maka luasnya sekarang. Nah, ini nomor 6. Silakan teman-teman kalau mau nyoba dulu. Saya izin soal nomor 7. Jangan lupa ya, kita live setengah 1 dan 10 setiap hari kerja. Kalau hari libur kayak sekarang, kadang-kadang iya, kadang-kadang enggak. Kalau hari kerja, insya Allah selalu rutin. Terus coba ya, nomor 6 teman-teman. Nomor 7, jika persegi panjang A memiliki luas L1, panjangnya P dan lebarnya L, maka persegi panjang B yang panjangnya 5 kali panjang persegi panjang A ya, 5 kali panjangnya A, dan lebarnya 3 kali lebar A, maka luas persegi panjang B, langsung luas B aja. Ada yang sudah ketemu nomor 6 teman-teman? Ntar habis ini saya baca komen, mungkin ada teman-teman yang sudah dapat. Ada yang komen. Yuk, berarti kita bahas. Atau sekalian saya tulis sampai 10 ya, semuatnya papan. Nomor 8, kubus M dan kubus N memiliki rasio 2:5. Perbandingan luas kubus M dan N
adalah nomor 9. Jika sebuah persegi P sisinya 2x dan luas L, lalu persegi Q sisinya 4 kali sisi P, maka luas persegi Q adalah, terakhir nomor 10 untuk siang hari ini, jika F itu M kali A, di mana F itu gaya, M itu massa, A itu percepatan, jika perbandingan massa dua benda 3:5 dan perbandingan percepatan kedua benda 2:3, maka perbandingan gaya keduanya, bisa dibacakan tulisan saya. Yuk, nomor 6 mungkin sudah nunggu lama. Sudah ada yang dapatkah? Yuk kita bahas. Nomor 6. Sebuah persegi memiliki panjang sisi M. Kita gambar persegi. Panjang sisinya M. Persegi itu kan sisinya sama panjang kan? Jadi kalau ini M, ini M. Luasnya L1 nih. Luasnya L1. Memangnya berapa L1 ini? Luas persegi kan sisi kali sisi. Dimana sisinya ini kan M. Berarti M kali M. Berarti M kuadrat. Jika ingin dibuat persegi dengan panjang sisi 3 kali panjang sisi persegi yang pertama, maka luasnya, mau dibuat persegi, panjang sisinya 3 kali. Yang pertama tadi M, berarti kalau 3 kalinya 3M. Ditanya luasnya berarti berapa sekarang? Kita cari luasnya yang kedua ini, sama sisi kali sisi, tapi sisinya sekarang 3M. 3M dikali 3M, 9M kuadrat. M kuadrat ini siapa? Si L1. Jadi luas sekarang itu 9 kalinya luas yang pertama. Jadi seperti itu untuk nomor 6. Jelas sampai di sini? Yo, lanjut lagi. Silakan kalau mau difoto, di screenshot. Sudah di screenshot ya. Kita lanjut lagi nomor 7. Jika persegi panjang A, ini sekarang persegi panjang, jadi persegi, tapi tekniknya sama aja. Jika persegi panjang A memiliki luas persegi panjang A, tintanya, persegi panjang A
A memiliki luas, jadi luasnya L1. Panjangnya P, panjang itu kan yang ini. Lebarnya L. Nah, luas persegi panjang itu kan panjang kali lebar. Panjangnya P, lebarnya L, jadi luasnya PL. Selanjutnya, maka persegi panjang B yang panjangnya kita gambar persegi panjang B. Persegi panjang B panjangnya 5 kali panjang pertama. Panjangnya 5 kali berarti 5P. Dan lebarnya 3 kali lebar A, berarti 3L. Jelas ya? 3L. Sehingga untuk luasnya, maka luas B cukup di sini ya. Luas B, luas persegi panjang kan panjang kali lebar. Panjangnya dia 5P, kita tulis 5P. Lebarnya dia 3L. Berarti 15 PL. Siapa PL ini? Ini L1 nih. Berarti luas B sekarang 15 kali luas yang pertama. Jelas teman-teman sampai di sini? Soal nomor 7. Ya. Materi TIU. Betul. Silakan kalau mau di screenshot, mau dicoba ulang nanti boleh. Kalau ada pertanyaan, Kak Ardila, silakan. Jelas ya? Untuk nomor 6 dan 7. Nomor 8 habis ini. Kalau ada pertanyaan boleh komen dulu sebelum saya lanjut ke nomor 8. Makasih yang sudah bantu tap layar. Jangan lupa kita insya Allah selalu live jam 12.30 yang rutin di hari kerja ya, 12.30 dan jam 10 malam. Biar dapat notifikasinya, mungkin berkenan buat follow, silakan, mungkin ada manfaatnya akun kami yang ini. Kalau sudah kita lanjut nomor 8. Kalau ada pertanyaan atau baru nimbrung mau minta dijelaskan lagi boleh kok sebenarnya. Komen aja. Saya lanjut ya, nomor 8. Kubus M dan kubus N memiliki rasio 2:5. Perbandingan luas kubus M dan N-nya. Nah, saya gambar dulu kubus sebentar. Kubus itu teman-teman seperti dadu contohnya. Dia memiliki persegi semua kan, berarti karena ukurannya sama semua. Sebanyak berapa? Depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, ada 6. Ada 6 persegi. Di sini ditanya luas nih. Luas kubus berarti kita artinya mencari luas persegi sebanyak 6 kali. Gitu. Jelas ya? Selanjutnya rasio kubus M2. Berarti panjang perseginya di sini kita bisa tulis 2. Berarti 6 persegi. Luas persegi tadi di soal sebelumnya sisi kali sisi kan? Berarti 6 dikali sisi kali sisi. Sisinya berapa? 2. Berarti 6 kali 2 kuadrat. Jangan kalian kalikan karena pertanyaannya perbandingan. Biar agak efisien. Selanjutnya yang kedua sama. 6 persegi juga. Tapi sekarang rasionya atau sisinya 5. Berarti 5 kali 5. 6 dikali 5 kuadrat. Kemudian yang ditanya ini perbandingan. Berarti ini dibanding ini berapa? 6. 2 kuadrat dibanding 6, 5 kuadrat. Ini alasan kenapa ini jangan dikali, karena ini enak, mudah dicoret teman-teman. Gitu. Jadi ketika baca soal, pas ngerjakan, kita kalau bisa memandang penyelesaian soalnya itu 1, 2, 3 langkah ke depan dalam pikiran kita. Jadi yang tertulis atau langkah yang kita lakukan efisien sekali gitu.
Jadi sebelum nulis, oh ya ini nanti del. Nah di langkah berikutnya kita tahu arahnya kemana. Ya ini jangan dikali, kalau teman-teman kali mikirnya 2 kali nanti. 6 kali 4, 24, dibagi berapa, nanti masih bagi-bagi lagi, kelamaan kan. Dah lanjut, 2 kuadrat 4, 5 kuadrat 25. Jadi perbandingan luas, mana tadi? Luas kubus M dan N adalah 4:25. Jadi ini 4:25. Jelas sampai di sini? Silakan di screenshot. Mohon maaf kalau tulisan saya kurang jelas. Ya, kita lanjut ya. Ini masuk materi apa sih, Kak? Ini masuk numerik. Tes numerik di bagian TIU. Kalau di SNBT masuk di penalaran kuantitatif. Sama sebenarnya. Karena tujuannya kan kalau SNBT seleksi yang mau masuk mahasiswa ke perguruan tinggi, yang notabene perguruan tingginya kan bagus-bagus. Yang di sini sama, seleksi teman-teman yang mau jadi PNS. Menyeleksi artinya kan menyaring mana yang terbaik dari yang terbaik. Nah, salah satu tes yang diukur adalah tes intelijensi. Salah satunya lagi, subnya lagi tentang numerik-numerik seperti ini. Gitu. Jadi tesnya itu ada berupa angka, ada berupa kata. Ya kalau di CPNS kata ini bisa kan di TIU sendiri kan ada persamaan kata, lawan kata. Itu ada menyimpulkan dari 2 pernyataan dan seterusnya. Ada wawasan lain TWK, ada tentang kepribadian TKP. Seperti itu Kak Aca. Dan materi TIU sangat luas sekali. Intinya yaitu tadi, kita diberi persoalan bagaimana kita menyelesaikan. Dan yang dilihat tuh sebenarnya bukan ininya, bukan matematikanya. Ini kan rata-rata berbau matematika nih. Ini malah kayak fisika. Tapi yang dilihat bukan itunya, tapi bagaimana kita mencerna persoalan ini untuk kita selesaikan secepat mungkin. Sama nanti ketika kita di dunia pekerjaan di PNS, kita kan ada masalah-masalah, kita dituntut melihat permasalahan itu dan mencari penyelesaiannya seefisien mungkin. Jadi sama, jadi yang dilihat proses penyelesaiannya, bukan nama mata pelajarannya sebenarnya. Oke, kita lanjut nomor 9. Jika persegi P sisinya 2x dan luasnya L, lalu persegi Q sisinya 4 kali sisi P, maka luas persegi Q. Perhatikan, ini mirip-mirip kayak nomor 6 kayaknya ini. Luas, jika persegi P kita gambar persegi P sisinya 2 kali 2x. Luasnya L, kita cari luasnya. Luas persegi sisi kali sisi kan, berarti 2x kali 2x, 4x kuadrat. Ya toh? Selanjutnya luas persegi Q. Persegi Q itu 4 kali sisi P. Berarti 4 kali dari 2x berapa? 8x. Di sini juga 8x. Karena persegi kan sisinya sama panjang. Sehingga luasnya di sini 8x kali 8x. 64x kuadrat. Maka luas persegi Q 64x kuadrat. Biasanya jawabannya itu berapa kalinya yang pertama? Berarti teman-teman tinggal bagi 64x kuadrat dibagi 4x kuadrat, 16. Jadi luas persegi Q 16 kali luas dari persegi P, 16L.
Jelas sampai di sini? Kak Aca mau tanya lagi boleh? Kak boleh ulang tadi keluar sebentar. Yang mana? Yang 9 ya? Oke, saya hapus aja ya. Sekalian lurusnya 9 ini saya hapus. Jika persegi P sisinya 2x, kita gambar persegi. Sisinya, sisi persegi kan sama panjang. Di sini 2x, sini juga 2x. Luasnya L, kita cari luas persegi. Luas persegi sisi kali sisi kan? Berarti 2x kali 2x nih. 2x kali 2x. 2 kali 2, 4x kali x kuadrat. Kemudian, ini persegi P. Persegi Q, sisinya 4 kali sisi P. 4 kali. Jadi kalau sisi P 2x, 4 kalinya 8x. 8x. Maka luas Q sekarang adalah luasnya berarti sisi kali sisi. 8x kali 8x. 64x kuadrat. Biasanya jawabannya itu luas persegi Q ini berapa kalinya luas bangun sebelumnya. Jadi kita cari ini. 64x kuadrat ini berapa kalinya 4x kuadrat. Atau bisa kita bagi. 64x kuadrat kita bagi 4x kuadrat. Coret x kuadratnya, 64 bagi 4, 16. Kalau susah, bagi kecil-kecil dulu. Bagi 2, 2, 64 bagi 2, 32. 32 bagi 2, 16. Oke, jelas Kak Aca? Oke, 10 belum dong. Sorry, Kak Aca baru baca. Kita lanjut nomor 10. Sama aja, makanya dikasih keterangan nih. Mungkin Kak Aca bingungnya, loh ini tiup, ini kok ada bau-bau gaya massa gitu mungkin. Kak Aca bingung jadinya. Padahal ini juga kalau teman-teman tahu fisika, kimia, bahkan kebanyakan hitung-hitungan di mata pelajaran lain itu soal cerita dari matematika itu sendiri. Dan matematika itu dasar hitung di TIU ini untuk materi yang numerik atau angka. Jadi teman-teman harus siap aja. Misal nanti ada kasus bunga tentang ekonomi atau pajak, itu harus siap karena itu juga bagian dari matematika, soal ceritanya matematika. TIU-nya juga. Yuk, nomor 10. Di sini sudah diberi keterangan nih. Jika F sama dengan M kali A, di mana F itu gaya, tadi kehapus, sorry. F itu gaya, M itu massa, A itu percepatan. Ya, ini gaya, massa, percepatan. Jika perbandingan massa dua benda 3:5. Nah, berarti ada dua benda ya. Kita namain benda yang pertama 1, jadi kita bisa cari nanti F1-nya. F1 berarti di sini M1A1 nih. M1A1. F1-nya berapa? F1 belum ada ya. Perbandingan massa dua benda. Berarti saya langsung bikin F2-nya di sini. Karena perbandingan. Nah, perhatikan. Perbandingan massa dua benda 3:5. Jadi massa yang pertama ini 3, yang kedua 5. Jadi saya tulis di sini 3:5. Jadi M1-nya ini 3, M2-nya 5. Kemudian perbandingan percepatan kedua benda 2:3. Percepatan tadi yang A. Yang ini 2, yang ini 3. Sudah kita coret. 3 coret. Berarti 2:5. Jadi perbandingan gaya keduanya 2:5. Jadi sama aja.